Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zahra Queen Channel. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kisah-kisah horor yang pernah aku alami. Jadi masih di pembahasan kos belakang kampus. Nah di kos belakang kampus ini aku pernah tinggalkan di kos yang bekas garasi gitu kan teman-teman. Dan memang kalau malam Senin atau malam Rabu malam itu seolah-olah menjadi jadwalnya mereka itu untuk menampakkan diri kepada Zahra. Jadi kayak nakut-nakutin lah gitu. Nah sampai suatu ketika di satu hari Zahra bertengkar sama temen kamarnya Zahra. Jadi biasanya kalau malam Senin Zahra tuh sama sekali nggak mau ditinggalin sendiri. Pokoknya jangan tinggalin sendiri karena pasti melihat sesuatu hal-hal yang aneh. Sampai suatu ketika Zahra dan Uswa itu bertengkar. Jadi tengkar kita, Uswa pergi di... Nah suatu ketika Zahra bertengkar sama Uswa dan Uswa tuh langsung pergi nginap di rumah, di kosnya temen, di kosnya Sita, di kosnya Ita. Nah malamnya itu malam Senin teman-teman. Dan malam Senin itu memang seolah jadwalnya mereka yang makhluk-makhluk halus itu memperlihatkan dirinya kepada Zahra. Jadi malam itu benar-benar hujan dan Zahra terjaga karena memang nggak bisa tidur karena memang udah banyak gangguan. Jadi pas hujan ini seolah-olah rame banget di depan kamarnya Zahra yang di bagian teras, rame banget. Tapi setiap Zahra ngeliat nggak ada orang dan suaranya ini deket banget. Jadi kayak rame banget, kayak suara laki-laki rame, kayak pesta yang sedang rame, dan setiap aku ngeliat nggak ada orang dan itu dalam keadaan hujan. Bayangin, nggak mungkin hujan serame itu di depan rumah, nggak mungkin. Dan aku terjaga sampai jam 3 subuh dan dalam keadaan motorku nih masih kupikirin motorku di luar rumah, motorku masih di luar rumah dan aku nggak berani sama sekali keluar untuk masukin motor ke dalam rumah. Jadi sampai jam 3 subuh ini aku dalam keadaan sendiri di kos. Di kos itu bukan cuma di kamar aku sendiri, tapi memang di kos itu semua penghuninya lagi nggak ada di rumah kan. Jadi itu kan rumah 2 lantai dan penghuninya sisa saya, yang lain nggak ada di rumah. Teman-teman bayangin, lagi hujan deras dalam keadaan sendiri di kosan, ada orang yang lari naik turun tangga. Setelah itu masuk ke dapur, nyalain kompor, nyalain matiin kompor. Setelah itu meskipun dengan keadaan takut, aku mencoba keluar rumah kan. Keluar rumah untuk memasukkan motor karena aku harus tidur, udah jam 3 lewat. Kayak udah sekitar jam 3 lewat. Jadi aku harus tidur, aku harus masukin motor karena besoknya mau kuliah. Nah, teman-teman, kan tadi tuh rame orang ngobrol di depan kos. Pas keluar emang bener-bener nggak ada orang sama sekali. Dan teman-teman, pas aku masukin motor ke dalam rumah, sementara masukin nih motor masih di antara pintu. Jadi sebagiannya udah di dalam rumah, sebagiannya masih di luar rumah. Ada bayangan lewat, bayangan kayak orang, bukan bayangan sih, tapi kayak ada orang yang lari kenceng banget lewat di dalam rumah dan dalam keadaan gak ada orang, tapi seolah ada orang yang lari gitu loh. Seketika aku kayak mematung, otaknya doang yang jalan, badan enggak. Jadi kayak matung sama sekali dan rambut itu kayak berdiri. Rambutku kayak berdiri. Oke, sampai di situ orang lari. Aku masih mikir, itu apa? Itu siapa? Kok aku diam? Kok aku nggak bisa gerak? Jadi waktu itu aku nggak bisa bergerak. Mungkin sekitar 30 detik aku mematung. Aku lanjutin masukin motor, buru-buru kunci pintu dan mengurung diri dalam kamar. Saking takutnya aku tidak jadi tidur sampai pagi. Keesokan harinya aku masuk kampus dalam keadaan tidak tidur sama sekali. Uswah, udah gue bilang semarah apapun kamu ke aku, jangan tinggalin pas malam Senin atau malam Kamis. But it's okay, itu kita jadikan pengalaman. Setelah itu lama-lama aku udah pisah kamar sama Uswa. Jadi aku udah pisah kamar, aku di kamar lantai atas, bukan lagi di bekas garasi. Dan itu aku membersihkan dalam keadaan sendiri kan. Terus Kak Ika juga sering ngeliat-liat jin gitu. Terus tadi dia bilang,
Setelah membersihkan, aku ke kamarnya dan dia bilang, "Ih, kakekmu ada di sini. Kakekmu kapan datang?" Dia bilang, "Kakekmu kapan datang?" "Ih, kakek siapa?" "Kakekmu loh yang tadi duduk di sampingmu." "Di mana?" "Kakekku duduk di sampingku kapan?" "Tadi waktu kamu di kamarmu." "Oh ya, aku lagi membersihkan sendiri, kakak, nggak ada orang di kamar." "Ih, tadi ada kok di kamarmu." Dia bilang, "Ada kok di kamarmu." "Oh, oke. Jadi di otak aku ini kan aku dalam keadaan sendiri, berarti orang yang dilihat Kak Ika ini adalah bukan manusia gitu loh, mungkin jin yang nyamar jadi kakek aku." Jin juga gabut banget ngapain nyamar jadi kakek aku coba. Dan di kamar mandi atas dan kamar mandi bawah serasa orang mandi, dan itu berisik banget. Pokoknya kalau ada orang yang mandi pasti kedengeran banget, karena di samping kamarku udah langsung kamar mandi kan. Itu kedengeran banget jam 3 subuh, keadaan hujan dan mandi, dan itu mandinya lama. Besoknya kita kumpul, aku kira cuma aku yang denger, ternyata semua orang rumah denger, bilang kayak gini, gak ada yang mainin kompor. Dan semua orang denger itu yang mainin kompor, dan semua orang dengar orang lari naik turun tangga, dan semua orang dengar mandi. Jadi kita pada bingung, itu siapa yang mandi jam 3 malam, ya Allah, jam 3 subuh dalam keadaan hujan. Kos itu sehoror itu. Jadi kos kami sehoror itu memang. Teman-teman, sekali lagi aku katakan, aku bukan indigo, dan ketika itu aku juga ngira memang aku indigo, tapi ternyata bukan, karena nggak ada yang namanya hantu, yang ada hanya jin, dan biasanya jin itu menampakkan dirinya kepada orang-orang yang mereka sukai, dan orang-orang yang disukai jin adalah orang-orang yang senantiasa memancarkan energi negatif. Jadi mungkin waktu itu aku terlalu negatif. Energiku terlalu negatif sampai disukain jin. Jin juga, aduh ngapain lu nyukain gue gitu loh. Bukan kamu yang aku harapkan untuk menyukai saya. Manusia normal aja, gabut banget nyukain gue. Iya, cuma segitu doang sih. Bagi saya itu cukup menyeramkan. Aku nggak tahu sama teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu vlog kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.